menjadi satu di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang menjadi tubuh Kristus, yang boleh mengikuti segala pimpinan daripada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami boleh melangkah dengan langkah yang sama. Kami boleh memiliki pikiran Kristus di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengemban misi dan visi yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa, kami rindu untuk terus dibenahi dengan firman Tuhan, supaya hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakainya menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, selamat sore. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan di mana kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes, Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-13 dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Kalau sudah menemukan, mari kita bersama-sama membuka suara. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku. Sidang jemaat yang kekasih, kita dikatakan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Ya. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan. Ya. Tidak ada pengikut Tuhan yang tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Dan di dalam mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan mempunyai perintah kepada kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi kita mau belajar supaya kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saudara sekalian, motivasi kita kalau kita melihat dari ayat ini adalah suatu respons kita, adalah suatu ketaatan kita pada perintah Tuhan kita. Saudara, kita saling mengasihi, kita tahu kita perlu saling mengasihi. Tetapi sayangnya saudara sekalian, kita sangat lemah. Dan kadang-kadang kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi. Saudara, kita mengasihi dengan motivasi yang benar, yaitu mentaati akan perintah Tuhan. Manusia mengasihi dengan berbagai macam motivasi, saudara sekalian. Ya. Kadang-kadang kita mengasihi dengan motivasi yang salah. Dan sebenarnya kita kelihatannya mengasihi orang lain, tetapi sebenarnya mungkin kita tidak mengasihi orang lain, saudara sekalian. Ya, saya pernah membaca satu cerita, dikatakan pada suatu hari ada seorang nenek yang meninggal dunia. Lalu kemudian cucunya yang baru berumur 3 tahun menangis dengan luar biasa. Nah, saudara sekalian, orang-orang sekitar melihat, wah, cucu ini baik sekali, sangat mengasihi neneknya, ya sampai menangis begitu rupa. Lalu tanya, nak, mengapa engkau menangis? Ya, tidak apa-apa, nenek ke surga, katanya. Dia bilang, nenek ke surga atau kemana, saya tidak apa-apa, katanya. Karena setelah nenek meninggal, tidak ada yang menemani saya, katanya, saudara ya. Jadi dia menangis bukan karena neneknya pergi, bukan karena neneknya meninggal, tapi dia pergi karena dia kehilangan teman, saudara sekalian. Ya. Nah, kadang-kadang kita melihat anak kecil begitu
hidup berpusat kepada diri sendiri, tapi kadang-kadang kita mungkin juga mempunyai sifat yang sama. Kadang-kadang kita mengasihi kalau dengan motivasi yang salah, saudara sekalian. Kasih kita adalah sangat terpengaruh oleh objek yang kita kasih. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh objek yang kita kasih. Kalau kita mengasihi dengan motivasi yang benar, kita mengasihi karena Kristus memerintahkan saya untuk mengasihi. Jadi motivasi kita adalah karena respons kita kepada perintah Tuhan. Kasih kita kepada orang lain merupakan realisasi daripada hubungan kita dengan Tuhan. Realisasi daripada ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Jadi kasih yang demikian tidak akan terpengaruh oleh objek yang kita kasih. Kadang-kadang kita sangat dipengaruhi oleh objek yang kita kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, orang meresponi dengan tidak benar, orang meresponi dengan tidak sewajarnya, saudara sekalian, kita akan merasa kita tidak perlu lagi meneruskan kasih kita. Kadang-kadang kita mengasihi orang lain, tetapi kita bukan dibalas dengan kebaikan, bukan dibalas dengan kasih, bahkan mungkin kita dikhianati misalnya, atau mungkin kita dihina misalnya, saudara sekalian, atau kasih kita ditolak misalnya. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita akan merasa tidak mempunyai keinginan untuk meneruskan kasih kita kepada orang tersebut. Kasih manusia sangat terbatas, dan kasih manusia sangat dipengaruhi oleh objek yang kita kasih. Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau seandainya kasih kita merupakan respons kita terhadap Tuhan kita yang telah memberikan perintah kepada kita, maka kasih kita akan sangat berbeda. Kita belajar bagaimana Tuhan memerintah dan kita mengikutinya. Di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40, dikatakan di situ ada seorang muda yang datang ingin mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya kepada Tuhan Yesus hukum yang terbesar. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus pada waktu mendengar akan pertanyaan tersebut di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 dikatakan, saudara sekalian, Tuhan Yesus menjawab bahwa kalau kita, hukum yang terutama, hukum yang terbesar adalah mencintai Allah. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-34 daripada Matius pasal yang ke-22 dikatakan orang Farisi itu datang mencoba Tuhan Yesus. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-37 Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan di dalam ayat ke-39 Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara sekalian, dikatakan di sini kerangka daripada perjanjian lama, hukum Taurat dan kitab para nabi adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jadi kita saling mengasihi adalah merupakan suatu respons kita terhadap hukum yang Tuhan berikan, ya, perintah baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya sering berpikir, ya saudara sekalian, kita tahu kita perlu dikasihi, kita juga tahu kita perlu mengasihi, tetapi sayangnya kita perlu diperintah untuk mengasihi. Ya, kalau kita tidak diperintah untuk mengasihi, kelihatannya kita tidak dapat mengasihi, saudara sekalian. Nah, kalau saudara mengikuti khotbah daripada pendeta Stephen Tong, ya, temanya adalah keagungan manusia, lalu kejatuhan manusia, dan yang ketiga adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita melihat keagungan manusia pada waktu dijelaskan adalah pada waktu manusia mempunyai suatu konsep nilai yang benar. Nah, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan itu sangat baik. Ya, sebelum Allah menciptakan manusia, setiap kali setelah Allah menciptakan sesuatu, dikatakan di dalam Alkitab, Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi setelah Allah menciptakan manusia, di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28,
dikatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu sangat baik, sungguh amat baik. Nah, saudara, manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah yang memiliki sifat Allah, yang tentunya memiliki kasih Allah. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia begitu agung, termasuk kasih yang kita miliki. Tetapi saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, kasih itu juga menjadi rusak. Saudara, kita tidak mempunyai kasih seperti yang mula-mula, seperti pada waktu kita masih merupakan gambar dan rupa Allah. Sebagai satu contoh, saudara yang kekasih, pada waktu Allah menciptakan Hawa, dikatakan Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Dan pada waktu itu apa yang dikatakan Adam? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, saudara, itu merupakan suatu ekspresi kasih yang luar biasa. Bukan hanya merupakan suatu ekspresi kasih, bahkan itu merupakan suatu ekspresi rasa syukur yang sangat luar biasa pada waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Tetapi setelah Hawa jatuh di dalam dosa, dan Adam juga ikut jatuh di dalam dosa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Adam kepada Tuhan? Yang mengatakan, perempuan yang engkau taruh di sampingku, saudara sekalian. Tadinya pada waktu pertama kali Tuhan membawa Hawa kepada Adam, dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging daripada dagingku. Saudara, wah, begitu intim, begitu akrab, begitu bersyukur, saudara. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, ini perempuan yang engkau berikan kepadaku. Saudaraku yang kekasih, merupakan suatu keluhan yang luar biasa, merupakan suatu penyalahan terhadap Allah dalam memberikan perempuan itu kepada Adam. Nah, kadang-kadang kita juga mempunyai pengalaman yang pahit. Nah, di dalam kehidupan kita berkeluarga, hubungan suami istri, hubungan kita dengan orang lain. Pada waktu terjadi seperti setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon terlarang itu, maka hubungan itu menjadi sangat tidak baik, sehingga kita perlu kembali kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kemudian saudara sekalian, kita melihat standar daripada kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kembali kita di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Standarnya ialah sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, sedemikian juga kita harus mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kasih Tuhan dan kasih manusia itu sangat berbeda. Seringkali kita mengatakan kasih Tuhan adalah kasih tanpa pamrih. Ya, kasih manusia itu ada sebabnya. Ya, saudara sekalian ya, saya sering menggunakan dua istilah. Kasih Tuhan adalah kasih walaupun, kasih manusia adalah kasih jikalau, saudara sekalian ya. Nah, Tuhan mengatakan, walaupun engkau menolak aku tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau melupakan aku tetap mengasihi engkau, saudara. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, setelah kita mengenal Tuhan, kita kadang-kadang bisa lupa. Ya, tadi di dalam sekolah minggu saya menjelaskan tentang Roma. Di situ ada 3 konsep, yaitu konsep justification, sanctification, dan glorification. Pembenaran, pengudusan, dan kemuliaan. Kita dibenarkan, kita percaya kepada Tuhan, dibenarkan adalah satu titik. Kemudian di dalam Tuhan meminta kita seperti Dia yang adalah kudus, seperti Dia adalah penuh kasih, seperti Dia yang adalah mulia. Jadi dari titik kita diselamatkan sampai titik kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu adalah suatu proses, saudara sekalian, proses pembenaran. Nah, proses ini mudah-mudahan kita mengalami proses itu
garisnya lurus, saudara. Jadi dari hari kita diselamatkan, kita bertumbuh terus sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tetapi sayangnya saudara sekalian, kadang-kadang garis ini tidak lurus, saudara. Kadang-kadang garis ini naik turun saudara sekalian ya. Ada kalanya kita bertumbuh banyak, ada kalanya kita mundur, saudara sekalian. Ada orang mengatakan, yang penting saya maju 3 langkah, mundur 2 langkah, maju 3 langkah lagi, itu sudah cukup baik katanya ya. Tiap hari naik 3 langkah, turun 2 langkah gitu, saudara sekalian. Tapi sudah kita harapkan kita naik. Lalu ada seorang jemaat saya, dia mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan, kemudian dia jatuh, dia menjadi sombong, dan dia satu hari melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Akhirnya dia dikurung di dalam penjara. Saudara sekalian, dia dikurung di dalam penjara. Dia begitu menderita di dalam penjara sampai dia merasa mau bunuh diri, saudara sekalian. Nah, di dalam penjara itulah pada waktu malam katanya sepi sekali. Pada waktu dia dikurung, pada waktu pertama dia masuk ke dalam penjara, dia sudah mulai takut. Kemudian pada waktu dia dimasukkan di dalam satu ruangan, hanya dia seorang diri, dia tambah merasa sudah kehilangan kepercayaan diri, sudah merasa stresnya luar biasa, saudara sekalian. Dan pada waktu malam katanya senyapnya luar biasa. Nah, sudah boleh bayangkan di dalam satu ruang, di dalam ruang yang tertutup dengan semen, tidak ada suara luar yang bisa masuk. Dia mengatakan senyapnya sampai kalau rambut jatuh pun bisa kedengaran katanya ya. Dia membayangkan begitu. Jadi begitu sunyi, saudara sekalian. Dia merasa begitu stres di dalam tempat yang begitu sunyi. Lalu di dalam suaranya, di dalam hatinya ada suara Tuhan yang berkata, datanglah, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Yesus Kristus. Dia mengasihi engkau. Dia mengatakan justru di dalam penjara itulah dia sekali lagi kembali kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita melupakan Tuhan, kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan, kadang-kadang kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita melalaikan perintah Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah kasih Allah yang kasih walaupun. Tapi kasih manusia adalah kasih jikalau, ya saudara sekalian. Ya, jikalau engkau mengasihi aku akan mengasihi engkau. Ya, jikalau engkau membenci aku akan membenci engkau. Begitu ya saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita mengasihi dengan jikalau, saudara sekalian. Kita mengasihi dengan melihat objek yang kita kasihi. Tetapi Tuhan tidak demikian. Nah, Tuhan ingin kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang berkorban. Tuhan mengasihi kita dengan tidak melihat keadaan kita. Saudara sekalian, apakah kita layak dikasihi atau tidak layak dikasihi, Tuhan tetap mengasihi kita. Dapatkah kita mengasihi seseorang yang kita anggap tidak seharusnya kita kasih? Nah, saudara, pada hari ini kita berhadapan dengan masalah homoseksual. Apakah kita dapat mengasihi seorang homoseksual? Seorang pendeta, pada waktu dia ditanya, bagaimana kalau anak Bapak adalah datang suatu hari kepada Bapak dan mengatakan, saya adalah seorang homoseksual, dapatkah saudara mengasihi dia? Lalu dia mengatakan, saya akan lebih mengasihi dia. Nah, saudara sekalian, mengasihi dia adalah satu sisi, tetapi bagaimana cara kita mengasihi dia, itu adalah sisi yang lain. Kembali kepada konsep nilai daripada Bapak Stephen Tong, dia mengatakan di hadapan Tuhan ada yang Tuhan mengasihi, ada yang tidak Tuhan kasihi. Saudara, kalau saudara menyelidiki sedikit daripada keadaan hari ini, di dalam kalangan Kristen juga ada orang-orang yang mengatakan diri sebagai Kristen tetapi mengaku diri sebagai homoseksual. Nah, dan di dalam kalangan homoseksual orang Kristen, mereka membagi diri ke dalam dua grup, grup A dan grup B. Grup A mengatakan Tuhan memberkati homoseksual, sehingga mereka mengatakan kalau seorang walaupun dia
pendeta mengakui diri sebagai homoseksual juga harus ditahbiskan sebagai pendeta. Mereka juga meminta pendeta memberkati pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini adalah grup A. Grup B mengatakan, kita tahu bahwa kita mempunyai kecenderungan orientasi sebagai homoseksual, tapi kehidupan homoseksual tidak sesuai dengan firman Allah, maka mereka tidak mau melakukannya. Ya, pada waktu gereja kita, pendeta-pendeta mengadakan suatu rapat untuk berbicara tentang bagaimana respons gereja terhadap homoseksual, khususnya setelah Mahkamah Tertinggi Amerika mensahkan pernikahan homoseksual. Nah, saudara sekalian, ada satu pendeta mengatakan, oh, di dalam kebaktian Inggris kita, ya, kita ada kebaktian Inggris, ada kebaktian Kantonis, ada kebaktian Mandarin, ya saudara. Di kebaktian Inggris kita ada satu pemuda, dia mengaku dirinya sendiri sebagai homoseksual. Lalu kita memanggil pemuda itu, kita interview pemuda itu. Pemuda itu mengatakan, sebelum homoseksual diresmikan, dia tidak berani memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia adalah homoseksual. Tetapi dia pernah mencoba mencintai perempuan, dia adalah seorang laki-laki, mencoba mencintai lawan jenis, dia tidak mampu, katanya. Dia tidak mampu. Lalu dia pergi cari konselor, ya, konseling begitu banyak kali, dia tetap tidak mampu mengasihi lawan jenis, katanya. Dia melihat sejenis dia senang, dia mencintai, tapi melihat lawan jenis dia tidak bisa mencintai, saudara sekalian. Tapi dia bilang, saya tahu bahwa menikah dengan sejenis itu tidak diizinkan Tuhan. Jadi bagaimana, katanya? Dia berjalan sampai di sini, dia bilang, saya mengambil keputusan untuk hidup seorang diri. Dia tidak ingin menikah. Karena dia tahu kalau dia menikah tapi dia tidak mencintai lawan jenis, pernikahannya tidak bahagia. Ya. Tapi dia tahu kalau dia mencintai sejenis, dia menikah dengan sejenis, itu juga tidak diizinkan Tuhan. Jadi dia berkata, saya hidup membujang daripada hidup menikah. Dia mengatakan ini adalah disability-nya dia. Ini adalah cacat yang ada di dalam hidupnya yang dia tidak dapat selesaikan. Nah, sidang jemaat yang kekasih, terhadap orang yang demikian, mungkin dia harus mengasihi. Jadi kita diperintahkan untuk mengasihi semua orang, tetapi kita juga harus tahu bagaimana mencintai orang tersebut. Kalau seorang sudah jelas-jelas tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi kalau dia masih hidup di dalam dosa, bagaimana sikap kita mengasihi? Mari saudara sekalian, kita membuka kitab Yudas, ya, di dalam Perjanjian Baru, Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Yudas hanya satu pasal, ya. Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan di sini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Dan tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi kita berhadapan dengan orang yang hidup di dalam dosa. Apakah kita masih tetap mau mengasihi orang yang demikian?
Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi mereka. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi mereka. Tuhan tidak mengatakan kita boleh membenci mereka. Tuhan mengatakan kita tetap mengasihi mereka. Tapi bagaimana cara mengasihi mereka? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pertama-tama kita membangun diri kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin mengasihi orang lain, kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang benar, yang paling kudus, yang paling suci, saudara sekalian. Banyak berdoa di hadapan Allah. Dikatakan di sini, berdoalah dalam Roh Kudus, minta Roh Kudus memimpin kita, minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Lalu dalam ayat ke-21 dikatakan, pelihara dirimu sedemikian rupa dalam kasih Allah. Kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Kalau kita tidak membangun diri kita, kita tidak banyak berdoa, kita tidak memelihara hidup kita di dalam kasih Allah, kita tidak dapat mengasihi orang yang kita tidak sukai. Saya percaya ada orang kita lihat saja kita sudah tidak suka. Ya. Apalagi kalau dia melakukan sesuatu yang melukai saudara, saudara tambah tidak bisa mengasihi dia. Nah, saudara, ada seorang psikolog yang mengatakan, untuk mengingat orang yang kita kasihi, untuk membayangkan orang yang kita kasih itu lebih susah daripada membayangkan orang yang kita benci, katanya. Ya, mengatakan kalau kita coba tutup mata, yang keluar itu lebih gampang wajahnya orang yang kita kasih atau orang yang kita benci. Katanya kalau kita mau membayangkan wajahnya orang yang kita kasih, kadang-kadang agak susah, saudara. Kalau membayangkan orang yang kita benci, katanya tanpa dibayangkan bisa keluar sendiri, katanya, ya saudara. Jadi untuk membenci orang lebih gampang daripada mencintai orang, saudara. Nah, itu adalah masalah kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apalagi kalau orang tersebut sudah pernah melukai kita atau pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, wah, saudara sekalian, menyuruh kita mengasihi dia susah, ya. Menyuruh kita mengasihi dia susah. Saya pernah konseling seseorang, setelah konseling mengatakan kita harus tetap mengasihi dia, mengampuni dia. Lalu terakhir dia mengatakan apa? Meminta saya mengampuni dia, oke lah. Tapi meminta saya mengasihi dia susah. Ya, dia bilang, saya hanya dapat sampai step mengampuni dia. Tapi kalau suruh saya bertemu dengan dia, merangkul dia seperti dia tidak pernah bersalah terhadap saya, oh saudara, saya tidak dapat melakukannya, katanya, saudara. Ya, nah itu adalah suatu tantangan kita sebagai manusia. Sifat kita tidak mampu. Tapi kalau Tuhan bertindak demikian terhadap kita, saudara sekalian, tidak seorang pun di antara kita yang layak dirangkul oleh Tuhan. Betul tak? Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, kita diperintahkan untuk mengasihi, tetapi juga dikatakan di sini kita harus mempunyai cara yang benar. Pertama, kita membangun diri kita sendiri, banyak berdoa, kita pelihara diri kita di dalam kasih kita. Lalu di dalam ayat yang ke-22 daripada Yudas dikatakan apa? Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Lalu selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kita mengasihi orang yang hidup di dalam dosa, mengasihi orang yang tidak mengaku Allah, bahkan mengasihi orang yang mungkin pernah menganiaya kita, mungkin pernah melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Kita harus tetap mengasihi mereka, tetapi seolah-olah kita merampas mereka dari api. Kemudian di dalam ayat ke-23 bagian B dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Perhatikan baik-baik. Di sini juga mengatakan benci. Ya, kita membenci apa? Pakaian yang mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau kita melihat seseorang hidup di dalam dosa, kita bukan membenci orangnya, tetapi membenci kehidupannya. Pakaian di sini adalah melambangkan tentang perbuatan-perbuatan mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kita bukan membenci orangnya, tetapi membenci perbuatan dosa orang tersebut. Nah, ini harus jelas, ya. Ini harus jelas.
Kalau seseorang tanpa alasan memarahi saudara-saudara sekalian, ya, jangan membenci orangnya, membenci perbuatannya. Kita gampang dimarahi orang tanpa alasan, ya. Kadang-kadang kita nyetir enak-enak di mobil, di jalanan, tiba-tiba ada orang ngebel kita, saudara sekalian, ya. Saya pernah waktu gereja masih di San Leandro, saudara sekalian. Di situ kalau saudara mengenal daerah situ, ada satu jalan waktu kita mau masuk freeway melalui Washington kemudian Big Ridge, ya. Di situ ada satu jalan masuk freeway. Nah, kalau dari sini kita bebas jalan, tapi kalau dari sini pas kebetulan persimpangan, kalau dari sini ada ear-nya, ya saudara sekalian, ya. Nah, kita tidak perlu ear, di sini ada ear-nya. Jadi saya satu kali jalan ke sini, saudara sekalian, di sini ada satu mobil datang. Nah, saudara, saya hampir ketabrak karena dia tidak ear. Saya sudah bayangkan dia ada ear, dia pasti berhenti dan saya bisa jalan. Ternyata tidak. Ya, dia langsung nerobos dan saya berhenti, saudara sekalian. Lalu dia ngebel saya, saudara. Dia sudah ada ear-nya, tidak berhenti. Dia yang marah saya, saudara. Ya, ngebel saya, liatin saya, kemudian dia di depan saya, tangannya dikeluarkan marah-marah terhadap saya, saudara. Masih tidak mau jalan cepat, saudara, ya, di depan saya. Nah, untung dia ketemu dengan pendeta, ya, tidak ada responnya, saudara, ya. jadi akhirnya dia marah-marah sendiri, marah sampai cukup, dia pergi sendiri, saudara sekalian. Kadang-kadang kita bisa begitu, saudara. Kalau saudara bertemu dengan orang yang demikian, bagaimana sikap saudara? Tuhan, kasihanilah orang ini, ya. Begitu, saudara, ya. Kita harus mendoakan dia. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Atau saudara kembali ngebel dia dari belakang. Yang benar siapa? Yang salah siapa? Saudara sekalian, ya. Kita benar-benar sudah benar, saudara sekalian, ya. Kita dimarahi, kita ditegur, saudara sekalian. Kadang-kadang sifat kemanusiaan kita gampang untuk memberitahukan kepada dia, ya. Yang sebenarnya yang benar siapa? Bukan kamu saja yang bisa marah. Saya juga bisa marah, saudara sekalian, ya. Terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kita belajar bagaimana Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan di atas kayu salib berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga harus belajar demikian. Banyak hal yang bisa terjadi yang sangat menyakitkan kita. Tetapi yang harus kita benci bukan orangnya, tetapi baju yang dicemarkan, pakaian yang dicemarkan, yaitu perbuatan-perbuatan mereka yang dicemarkan oleh dosa. Dan kemudian kita melihat hasil kalau kita saling mengasihi. Di dalam ayat yang ke-35 daripada Yohanes pasal yang ke-13 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara sekalian, kalau kita tidak saling mengasihi, kita tidak dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Bahkan kita boleh dikatakan tidak mengenal Tuhan. Seperti ayat introduksi kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Di situ mengatakan tentang Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal Allah, kita hidup di dalam kasih. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Saudara, kita harus menunjukkan hidup kita sebagai orang Kristen melalui saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Kalau kita tidak saling mengasihi, saudara sekalian, walaupun kita sudah diselamatkan, kita tidak seperti anak Allah. Suatu hari seorang anak, dia dapat ujian, sudah susah-susah ujian, dan dapat B+, saudara sekalian, bawa hasil ujiannya pulang ke rumah. Papanya lihat dan papanya bilang, cuma B+, katanya, saudara sekalian. Ini anak orang Asia, saudara sekalian, ya. Kalau anak orang Amerika, good, ya, saudara sekalian. Tapi anak orang Asia, B+, ya. Kakakmu dulu A+. Tetangga kita juga A+. Kamu dapat B+, saudara sekalian. Ada Asia, ya. Lalu kemudian dia berusaha lagi, oh dapat E, ya, saudara sekalian.
Masih sikap papanya, oke lah ya, ini baru anak papa, katanya saudara sekalian. Nah saudara, kalau dia bukan dapat A+, apakah dia bukan anak papa? Ya kita sering kali mendengar orang, oh ini baru anaknya papa, ya saudara sekalian ya, mirip papa saudara sekalian. Apa artinya saudara sekalian? Apakah dia nilainya tidak bagus? Bukan anak papa, bukan begitu. Kalau dia nilainya tidak bagus, papa tidak seperti anak yang diharapkan oleh papanya. Saudara, di hadapan Tuhan, Tuhan mempunyai satu standar hidup kita, yaitu mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Tetapi kalau kita tidak saling mengasihi, walaupun kita sudah diselamatkan, kita tidak hidup seperti anak Bapa surgawi. Dan dunia juga tidak dapat mengenal kita sebagai murid-murid Yesus. Saya seringkali bergurau dengan jemaat saya, ya. Kalau seandainya kamu naik kendaraan umum, duduk di samping seseorang, apakah orang itu mengenal kamu sebagai orang Kristen? Ya. Atau kamu kalau pergi ke satu tempat, apakah orang langsung lihat sudah tahu bahwa kamu orang Kristen? Atau tetanggamu yang tinggal di sampingmu sudah lama, suatu hari engkau menginjili dia, lalu dia bertanya, oh kamu juga orang Kristen. Nah saudara sekalian ya, sudah tinggal begitu lama bersama saudara masih tidak tahu saudara orang Kristen. Nah itu berarti hidup kita ada masalah. Kalau hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan iman kita, mengekspresikan standar kasih yang Tuhan tuntut dari kita, maka orang pada waktu bercakap-cakap dengan kita, orang pada waktu mendekati kita, orang itu akan merasakan sesuatu yang berbeda daripada praktika hidup kita, dari cara kita berbicara, dari cara kita berkomunikasi dengan orang tersebut, dari cara kita menyelesaikan masalah. Orang akan melihat bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen. Tetapi kalau kita tidak dapat menunjukkan sesuatu yang istimewa daripada hidup kita, walaupun kita memberitahukan kepada orang lain, saya adalah orang Kristen, orang akan heran, kamu juga orang Kristen saudara ya. Dunia sebenarnya juga mengharapkan orang Kristen berbeda dengan dunia. Walaupun mereka tidak percaya, tetapi mereka juga mengaku. Ya, saya waktu dari kecil mama saya selalu mengingatkan kami. Dia mengatakan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti kain putih, seperti kertas yang putih. Kalau ada satu titik hitam, dunia langsung tahu. Nah, secara langsung atau tidak langsung, dunia juga mengakui standar hidup orang Kristen lebih baik daripada dunia pada umumnya. Lalu mama saya bilang kalau orang dunia ya dia seperti kertas hitam, ada titik 1, 2 tidak kelihatan, titik banyak pun tidak kelihatan karena sudah hitam saudara sekalian ya. Nah kalau sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita belum disucikan, hidup kita itu seperti kertas yang hitam, banyak salah juga tidak apa-apa. Ya saudara, kita melihat berita-berita dunia. Kalau orang-orang bukan Kristen melakukan kesalahan, sepertinya bukan berita. Tapi kalau seorang pendeta melakukan kesalahan misalnya, atau seorang Kristen melakukan kesalahan, beritanya sangat besar saudara sekalian. Mengapa? Dunia secara tidak langsung juga mengakui saudara dan saya harus mempunyai standar hidup yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada mereka. Itu adalah perintah daripada Tuhan kita, supaya kita saling mengasihi, sehingga dunia memandang kita, mengenal saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, agar supaya kita dapat mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan standar kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, sehingga dunia dapat mengenal saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan. Mari kita berdoa.
Saudara sekalian, mungkin ada orang tertentu yang saudara merasa tidak dapat saudara kasihi. Mungkin ada orang-orang tertentu yang saudara merasa pernah menyakiti